Guys, golongan orang-orang ini sangat rajin sholat dan beribadah, akan tetapi mereka penghuni neraka. Siapakah golongan orang-orang tersebut dan apakah yang mereka perbuat? Jangan lupa tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah guys, golongan orang sholat tapi masuk neraka perlu dipahami oleh setiap muslim. Hal ini tentu membuat sebagian umat Islam bingung. Pasalnya, sholat merupakan kewajiban utama seorang muslim. Namun ada golongan orang sholat yang bisa masuk neraka. Sholat tentunya bukan hanya sekedar kewajiban saja, namun juga harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun sholat. Selain itu, sudah sepatutnya sholat memberikan pengaruh baik kepada kehidupan seorang umat Islam. Sholat bisa mencegah seorang muslim dari perilaku buruk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Nah guys, golongan orang sholat tapi masuk neraka ini biasanya adalah orang-orang yang berbuat maksiat. Jika seseorang rajin sholat namun tidak mampu memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupannya, maka hal itu bisa menjadi sebuah kerugian. Hal ini nantinya dapat memasukkan golongan tersebut ke neraka. Lantas, seperti apa golongan orang-orang tersebut? Mari kita bahas. Nah, golongan pertama yaitu golongan orang sholat tapi suka berdusta. Balasan dari orang yang suka berdusta dan munafik adalah siksa yang pedih di akhirat kelak. Sehingga ketika seseorang sudah rajin sholat namun dia tetap saja suka berdusta dan tidak segera bertaubat dengan perbuatannya tersebut, maka bisa dimasukkan ke neraka. Hal ini terdapat dalam sebuah hadits di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik menunjukkan kepada surga. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan jujur, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya dusta menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka. Dan seseorang yang biasa berdusta, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Golongan kedua yaitu golongan orang yang sholat tapi suka minum khamr atau minuman keras. Khamr atau minuman keras dan juga obat-obatan terlarang termasuk barang yang diharamkan karena memberikan efek kerusakan bagi tubuh maupun pikiran. Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Sementara itu Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat atau mengutuk khamr, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan juga penerimanya. Hadits riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, yang ketiga, golongan orang sholat tapi tetap percaya dukun. Nah guys, percaya kepada perkataan ataupun ramalan dukun termasuk perbuatan dosa besar karena mengandung unsur syirik. Rasulullah SAW melarang umatnya mendatangi dukun atau peramal, terlebih lagi mempercayai perkataannya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa mendatangi peramal atau bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Hadits lain mengatakan, barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadits riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Nah, yang keempat, golongan orang sholat tapi tidak menjaga lisannya dari ghibah atau bergunjing. Nah, berprasangka buruk atau menggunjingkan seseorang dengan membuka aib atau kejelekannya termasuk perbuatan dosa, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala melarang keras hambanya melakukan ghibah. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka.
Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Rasulullah SAW juga bersabda, berhati-hatilah kalian dengan tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Dan yang kelima, golongan orang-orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim, fakir miskin, dan orang lain yang membutuhkan. Nah guys, tidak akan sempurna iman seseorang jika dia masih mengabaikan anak yatim maupun kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya padahal dia mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria, dan yang enggan memberi bantuan. Quran Surah Al-Ma'un. Nah guys, itulah golongan orang-orang yang sholat tapi masuk neraka. Semoga kita dijauhkan dan tidak termasuk golongan orang-orang tersebut. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.